Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Kembali kita mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan panggilan. Panggilan tersebut betul-betul dirasakan nikmatnya, karena Allah memanggil dengan kalimat wahai orang yang beriman. Kata iman adalah merupakan pengangkatan derajat dari Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman ini. Ketika Allah memanggil kepada kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, pasti Allah akan memberikan kepada kita petunjuk mana yang harus diambil dan mana yang harus dijauhi, mana yang harus dipahami, diwaspadai, dan juga mana yang harus kita jaga-jaga diri untuk menghadapinya. Surat Al-Hujurat ayat 6 menegaskan betapa pentingnya kita untuk bersabar saat kita menerima berita, dari manapun datangnya berita. Kalau dapat berita dari Allah, kita sabar untuk mutlak menerima. Paham ataupun tidak paham, terima dulu. Karena semua yang datang dari Allah pasti benar, pasti berguna untuk kita saat ini, besok, dan masa mendatang. Kemudian ada lagi berita dari manusia. Berita dari manusia ada dua macam. Ada berita dari manusia berlandaskan bimbingan wahyu dari Allah, itulah berita dari para nabi, para rasul, pasti benar. Ada berita yang selain dari nabi dan selain dari Rasulullah, mungkin benar, mungkin tidak. Semua ungkapan manusia selain dari Rasulullah disepakati oleh para ulama terdahulu, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illal ma'sum. Setiap orang perkataannya punya hak untuk diterima dan punya hak untuk ditolak, selain ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini dengan alat elektronik, media cetak, media elektronik, media sosial senantiasa mengantarkan kita untuk mendengarkan sekian banyak berita. Ada yang berita itu bermanfaat buat kepentingan masa depan kita, dan ada juga berita yang membuat kita bingung, terutama yang memang tidak memiliki filter. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memposisikan diri kita di hadapan berita ini. Berita yang datang dari Allah pasti benar. Di bawah berita dari Allah ada berita dari Rasulullah, pasti benar asal jalurnya tepat. Kemudian ada lagi berita dari para sahabat, dari para tabi'in, para ulama salihin, para penulis cerita, para penulis berita, para penulis sejarah. Nah, semuanya itu memiliki posisi yang sama, yang mengandung berita yang bermanfaat dan juga mengandung berita yang harus kita waspadai dan harus kita hati-hati. Dan mungkin ada berita-berita yang mungkin hanya sekedar untuk melengkapi berita sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi berita tersebut? Allah telah memberikan bimbingan dengan kalimat fatabayyanu. Hendaklah cari berita yang tepat, yang benar, klarifikasi, tabayyun. Ada bacaan tabayyanu, ada bacaan tathabbatu. Apabila qiraat yang kita pakai yaitu qiraat Asim dengan riwayat Hafs, itu membacanya adalah fatabayyanu. Namun ada qiraat yang lain seperti Hamzah, Al-Kisai
bacaannya adalah fatathabbatu. Fatabayyanu menyuruh kita bersabar untuk tidak segera mengambil sikap. Fatathabbatu menyuruh kita bersabar untuk tidak segera bergerak. Dua-duanya adalah menyuruh kita bersabar. Dan sabar menerima berita beda dengan sabar dalam bekerja. Sabar menerima berita, kalau sudah serangan dari sana sini, wah cukup kita capek. Makanya dalam hal ini Al-Quran membimbing kita dan juga mengingatkan, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita jangan sampai cepat menerima berita, cepat berakting atau action, tapi harus waspadai apakah manfaatnya kalau menerima berita ini untuk kepentingan masa depan kita, masa depan umat kita, dan masa depan keluarga kita. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan ini dan nanti akan saya bacakan nas dari para penulis, dari para ulama yang boleh jadi berita tentang ulama ini kontroversi. InsyaAllah setelahnya jeda berikut ini.